Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimus solihat. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Kajian Lintas Negara, masih bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Lutfi Setiawan LCMA Hafidhullahu taala. Masih dalam pembahasan kitab Rifqon Ahlussunnah bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah engkau wahai Ahlus Sunnah, karya agung dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhullahu taala. Tidak lupa salat salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Ustadz Lutfi telah bergabung bersama kami melalui link Zoom kita, langsung dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita akan sapa dulu beliau pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Terima kasih untuk waktunya untuk bisa mengisi kembali di Furqan TV pada sore hari ini. Baik, untuk kemarin pembahasan kemarin masih di bab menjaga lisan agar selalu berbicara baik. Bagi para pemirsa Al-Furqan TV yang mengikuti menggunakan kitab terjemahan, silahkan untuk mengikuti untuk di bab menjaga lisan agar selalu berbicara baik. Dan juga bagi para pemirsa Al-Furqan TV maupun pendengar suara Radio Al-Furqan yang saat ini menyimak, ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan disampaikan melalui pesan WhatsApp kami di nomor 081259521312, atau Anda ingin mengirimkan pertanyaan melalui link Zoom kami persilahkan juga untuk langsung bisa mengirimkan melalui kolom chat dan juga raise hand untuk yang ingin bergabung untuk menanya langsung pada program kita sore hari ini. Baik, tidak panjang lebar, pembukaan dari kami, dari studio Al-Furqan TV, Mahat Al-Furqan Al-Islami, Sidai Gresik, kami serahkan kepada Ustadz Lutfi. Falyatafadhol masykura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Tak henti-hentinya kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Karena kita di usia yang mungkin berapa di antara kita banyak yang udah di usia sudah bukan usia belajar lagi, atau sudah bukan, bisa dibilang bukan usia produktif lagi. Kalau misal seorang murid atau seorang santri, ya kesehariannya mungkin di pesantren selalu diberikan siraman ceramah, siraman nasihat dan wasiat dari gurunya atau dari ustadznya. Maka tatkala ia sudah lulus, sudah selesai, misalnya sudah selesai keluar dari jenjang belajar, ya, keluar dari jenjang perkuliahan, maka siapa lagi yang bisa menasihati dia? Karena sudah putus mungkin hubungan dia dengan gurunya. Maka satu-satunya yang bisa menasihati adalah dengan sering-sering mendengarkan kajian ilmu. Apalagi tempat manusia ini adalah tempatnya salah, ya, tempatnya salah. Kita saja dituntut untuk tiap hari agar bisa menambah ilmu. Maka tatkala seseorang sudah tidak ada terikat lagi dengan ilmu, maka dari mana bisa ia dapatkan ilmu agama? Yaitu dengan datang ke masjid, mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa sekarang ini, Allah mudahkan ilmu agama. Mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh, ya, ingat mungkin beberapa puluh tahun lalu susahnya untuk mencari kajian sunnah. Enggak semua masjid mudah untuk datang
untuk bisa mendengarkan kajian-kajian di dalamnya disebutkan akidah atau disebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dimudahkannya di zaman sekarang media, ya, dengan di zaman sekarang yang sangat mudah untuk menuntut ilmu, maka perlu kita syukuri kalau bisa setiap hari dengarkan kajian, dibikin jadwal, membuat jadwal misalnya dengarkan kajian tauhid dari ustadz ini, mendengarkan kajian hadis dari ustadz ini, mendengarkan kajian tafsir dari ustadz ini. Anda tidak perlu jauh-jauh datang ke pesantren. Anda duduk manis di rumah Anda, membeli bukunya, membeli kitabnya, sambil mencatat dari materi-materi yang disampaikan, terutama kajian-kajian kitab, maka insya Allah Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, akan mendapatkan pahala dari menuntut ilmu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seseorang meskipun ia ada di rumahnya, ia mendengarkan kajian-kajian ilmu atau melihat dari televisi atau melihat dari video misalnya, tapi ia mendengarkan ilmu, maka insya Allah dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, meskipun nggak sebesar perjalanan langsung ya. Tapi insya Allah dia akan mendapatkan pahalanya juga. Maka kalau bisa kita isi hari-hari kita isi waktu-waktu kita dengan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan dari kajian yang sudah lalu terkait dengan salah satu pembahasan di kitab Rifqan Ahlas Sunnati bi Ahli Sunnah. Kita sampai pada pembahasan hifdzul lisani minal kalami illa fi khair, yaitu menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita agar selalu berucap kebaikan. Dan ini adalah wasiat dan nasihat dari guru kita, dari sesepuh kita, dari syekh kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang mana beliau adalah ulama Madinah, ulama kibar. Beliau adalah ulama sepuh yang sudah banyak sekali ilmu dan pengalamannya, yang mana melihat bagaimana orang-orang dan manusia ini di kehidupannya, dosa yang paling banyak dilanggar, terutama dosa yang paling banyak bisa istilahnya dilanggar oleh seorang hamba itu dosa terkait dengan lisan. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya paling banyak dosa yang didapatkan oleh manusia itu dari lisannya. Ia tidak bisa menjaga lisannya, yang nanti insya Allah akan dibawakan oleh beliau dalam beberapa hadis. Kita sampai di sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Jadi sudah ditulis bagi anak Adam, bagi seluruh manusia, jatahnya untuk melakukan zina. Maksudnya bukan berarti di sini adalah seorang anak Adam semuanya melakukan zina, tidak. Tapi maksudnya adalah semuanya anak Adam pasti berdosa. Nah, kadar-kadar dosa ini, ya kadar-kadar dosa ini disebut juga termasuk dari zina, tapi bukan berarti zina yang terbesar, yang nanti akan disebutkan di hadis ini. Mudrikun dzalika la mahalah, pasti ia, itu anak Adam itu pasti akan melakukannya, karena setiap dari kita pasti melakukan dosa. Fal ainani zinahuman nadharu, maka kedua mata, kedua penglihatan ini zinanya, atau dalam artian lagi lain adalah dosanya, maka dengan melihat. Melihat apa? Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat, mohon maaf, misal video atau gambar yang tidak layak misalnya. Wal udhunani zinahumal istima', dan kedua telinga zinanya yaitu dengan mendengarkan musik misalnya, mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya musik atau lagu, mendengarkan pembicaraan orang lain yang tidak layak untuk dia dengar, nguping gitu misalnya, itu termasuk juga dosa. Ya, makanya hati-hati, setiap dari anggota badan kita itu ada pintu-pintu dosanya. Tidak hanya sekedar mungkin orang terbesit adalah hanya mendengarkan lagu, tidak. Kepo, ya, kepo terkait dengan urusan orang lain yang mana itu disimpan oleh orang tersebut, menguping atau
ya ingin tahu, mencuri, atau istilahnya kalau dengan mata itu misalnya mencuri-curi pandang, itu juga merupakan dosa. Maka kita harus jaga penglihatan kita, jaga pendengaran kita agar tidak jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh ke dalam zina. Wal lisanu zinahu al kalam, dan lisan atau lidah ini zinanya dengan berucap, dengan berkata. Berkata apa? Berkata yang kotor, berkata yang tidak baik, berkata sesuatu yang keji. Terutama ini mungkin mohon maaf pada teman-teman yang masih remaja, ya. Jangan karena dianggap keren ya dikit-dikit bicara, atau kalau dalam istilah kita Jawa Timur ya miso misalnya. Ya, ini adalah perbicaraan yang kotor, tidak layak, terutama bagi seseorang muslim, seseorang mukmin, apalagi seorang santri misalnya, tidak layak untuk berbicara yang kotor, berbicara yang tidak baik, ya. Termasuk juga di sini, termasuk di antara zinanya kalam atau zinanya lisan, yaitu apa? Membicarakan aib saudaranya, di antaranya adalah perbuatan ghibah gitu misalnya, atau membuat fitnah. Nah, ini adalah zinanya kalam, dan ini paling banyak dosa yang dilakukan oleh anggota badan di antara anggota-anggota badan yang lain. Makanya Rasulullah SAW sampai mengkhususkan tertentu terkait dengan apa yang paling banyak memasukkan neraka. Ketika Rasulullah SAW ditanya, beliau menjawab pada lisannya. Makanya ditanya oleh para sahabat, maka bagaimana wahai Rasulullah, seseorang manusia bisa masuk neraka karena lisannya? Kata beliau, hal yakubun nasu ala manakhirihim. Tidaklah manusia mereka diseret jatuh ke dalam neraka karena hanya hasil dari jerih lisannya. Jadi hasil dari perbuatan lisannya yang ia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga kalamnya. Dan begitu banyak sekali dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan ini. Ada satu kitab atau satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hussein Awasiyah, judulnya Hasaidul Alsun. Jadi dosa-dosa lisan. Itu beliau menyebutkan lebih dari mungkin 150 kalau nggak salah. 150 dosa-dosa dari lisan. Banyak sekali. Mulai dari niyaha. Niyaha itu menjerit dan berteriak ketika tertimpa musibah, atau al-halif bi ghairillah, bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, dan paling banyak disebutkan oleh beliau itu terkait dengan al-ghibah, ya, perbuatan menggunjing saudaranya, atau namimah, ya, membuat perpecahan atau fitnah antar sesama saudaranya, dan masih banyak lagi dosa-dosa bahaya lisan. Dan ini membuat kita sebagai seorang muslim harus hati-hati. Kita harus menjaga lisan kita, karena kalau bisa lisan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud di bagian kitab ini yang sebelumnya, ya, sebelumnya yang sudah pernah sebutkan ucapan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya lisan ini paling layak untuk dipenjara, ya, paling layak untuk dipenjara karena paling banyak berbuat dosa. Ya, paling banyak berbuat dosa adalah lisan kita ini. Baik, wal yadu zinahu al-batshu. Adapun tangan, zinanya adalah dengan menyentuh atau meraba. Warijlu zinahal khuta. Kaki zinanya dengan melangkah. Itu melangkah kemana? Melangkah ke tempat maksiat. Melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melangkah ke tempat-tempat yang di sana ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Adapun hati maka ia berangan-angan. Itu berangan-angan dengan apa? Berangan-angan dengan kemaksiatan. Ya Allah, seandainya aku punya uang, aku akan pergi ke ini. Ya Allah, seandainya aku punya uang atau punya kesempatan, saya akan melakukan ini, dan seterusnya, melakukan berangan-angan tentang kemaksiatan. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Dan yang menjadikannya nyata atau yang membenarkannya adalah farji. Jadi zina sesungguhnya, ya, zina yang hakiki, yaitu al-farju, kemaluannya. Apakah ia melakukannya atau tidak? Yang mana di atas itu tadi terkait dengan matanya, ia
melakukan hal-hal, melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, lalu mendengarkan pula hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, hatinya akhirnya jadi ingin, hingga akhirnya ia pun melakukan zina. Sehingga ini merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus menjaga anggota badan kita. Karena anggota badan kita ini pintu-pintu keburukan dan kemaksiatannya sangat banyak. Oleh karena itu suatu ketika ada seorang sahabat, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa, ya, ajarkan aku ta'awudz. Alimni ta'awudzan, ajarkan aku sebuah doa ta'awudz wahai Rasulullah. Yang mana aku baca ata'awwadu bihi. Aku baca terus-menerus agar aku bisa berlindung dengan doa tersebut. Qol fa akhadha bi kaffi faqol, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku lalu beliau berkata, lihat, ini ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta agar dikasih doa sehingga ia bisa terus membacanya, ya, dengan doa tersebut ia berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Ya, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW tadi bahwasanya pendengaran itu ada zinanya, ada dosanya. Maka kita disyariatkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pendengaran kita, ya, dari keburukan pendengaran kita. Wa min syarri basari, dan dari keburukan penglihatanku. Karena banyaknya fitnah di luar sana, apalagi di zaman kita sekarang. Orang zaman dahulu kalau mau lihat, mohon maaf, misal gambar yang tidak layak atau video yang tidak layak, itu sangat susah, ya. Entah sembunyi-sembunyi dari polisi atau harus cari di sana sini. Tapi subhanallah zaman sekarang wal billah dengan sangat mudahnya, bahkan dengan mudah diakses oleh anak-anak di bawah umur, ya. HP ini, apalagi HP ini. Maka orang tua patut waspada. Mungkin Anda tidak membuka situs-situs atau video-video yang mohon maaf porno gitu misalnya. Tapi di sana banyak iklan-iklan yang mengarah kepada pornografi. Anda mungkin tidak tahu, mungkin Anda lihat anak Anda cuma sekedar main game, Ustadz. Dia hanya main game kok. Main game yang istilahnya, ya namanya game kan kartun istilahnya. Tapi Anda tidak lihat apa yang ditampilkan di dalam game tersebut. Sekali-kali coba Anda periksa apa yang dimainkan oleh anak Anda. Beberapa game itu bahkan ada studi, beberapa game yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir, ya, oleh Amerika, Jepang, atau mana itu konten pornografinya sangat besar. Meskipun tidak terang-terangan menampilkan pornografi. Bagaimana tidak? Misal ada satu karakter gitu, ia tidak memakai baju yang lengkap, memakai, mohon maaf, mungkin kelihatan atasnya atau di bawahnya hanya pakai celana pendek saja. Ini merupakan hal yang pornografi, tidak layak. Seandainya kita lihat di depan mata kita, misalnya ada orang yang berpakaian seperti itu, Anda akan menjaga anak Anda, ya, menutup matanya, jangan dilihat, nah ini tidak layak. Maka bagaimana Anda 24 jam melihat hal-hal seperti itu dimainkan oleh dia, misalnya karakter-karakternya. Ada beberapa game yang dulu sempat beberapa game itu populer, itu juga bahkan mengarahkan kepada pornografi. Maka sangat hati-hati kepada orang tua, ya, menjaga anaknya. Jangan berdalih ini hiburan, hanya sekedar hiburan buat anak. Bahkan beberapa studi itu juga menyebutkan, ya, beberapa kartun itu ada yang benar-benar kontennya adalah pornografi. Apa kartun, istilahnya kartun Jepang, kartun anime katanya. Jadi konten-kontennya itu dikhususkan untuk orang dewasa tapi dibentuk dalam bentuk kartun. Lah, hal seperti ini tidak Anda ketahui, yang mana bisa diakses oleh anak Anda dengan mudah dengan iklan-iklan. Maka hati-hati sebagai orang tua, jagalah anak-anak Anda, ya, jagalah anak Anda. Anak yang Anda rawat, anak Anda didik, ya, Anda perhatikan pendidikannya baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi ketika ia menyendiri di dalam kamar, ia tidak sadar
dan bahkan kecanduan hal-hal yang tidak layak. Maka jangan sampai ketika Anda menjaga anak Anda di luar rumah dari hal-hal demikian, tapi di dalam rumah sendiri tidak Anda jaga. Maka perhatikan terkait dengan hal ini. Baik, saya ulang doanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani, dan dari keburukan lisanku atau ucapanku. Ya, kita tidak bisa mengendalikan anggota tubuh kita tidak bisa mengendalikan lisan kita. Kita berbuat dosa kadang tidak sadar. Makanya disarankan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan doa ini, wa min syarri qalbi, dan dari keburukan hatiku, agar tidak memberikan was-was atau tidak memberikan bisikan-bisikan kemaksiatan, apalagi jiwa ini, yang mana jiwa ini selalu menyuruh kepada keburukan. Innan nafsala ammaratun bisu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan, ditambah lagi bisikan-bisikan setan, ya, maka sangat banyak sekali godaan-godaan kemaksiatan yang ada di luar sana yang membuat kita tergoda, sehingga kita harus terus berdoa menjaga diri kita. Wa min syarri mani, dan dari keburukan maniku. Ya, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya, ini terkait dengan hadis yang di atas, yang mana intinya bahwasanya seluruh anggota badan itu ada pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu zina, terutama terkait dengan pembahasan kita ini adalah hal lisan. Ya, menjaga lisan kita agar lisan kita ini terjaga selalu dari kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila lisan kita dijaga dengan baik, lisan kita dijauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menjaga lisan kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita dengan baik bisa menjaga lisan, maka akan dapat pahala. Ya, oleh karena itu dalam satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim itu dia harus melakukan sedekah. Qil ara'aita illam yajid, wahai Rasulullah, seandainya ia tidak memiliki harta untuk bersedekah, ia tidak bisa bersedekah. Qal ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, maka ia bisa bekerja dengan kedua tangannya memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, maka itu bernilai sedekah. Qal qil ara'aita illam yastati, wahai Rasulullah, apabila ia tidak sanggup. Qal yu'inu dzal hajatil malhuf, maka ia menolong orang yang membutuhkan. Qal qila lahu ara'aita illam yastati, kalau ia tidak sanggup wahai Rasulullah. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair, maka ia memerintahkan kebaikan atau kebajikan, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Qal ara'aita illam yaf'al, maka bagaimana wahai Rasulullah apabila ia tidak sanggup untuk melakukannya. Qal yumsiku anisyarri fa innaha shadaqah, maka hendaknya dia menjaga diri dari berbuat keburukan, itu sudah bernilai sedekah, bernilai kebaikan. Bayangkan ya, padahal kita dilarang untuk melakukan keburukan. Ya, ketika kita menjaga diri kita dari berbuat keburukan, maka itu sudah bernilai kebaikan dan sedekah. Ini adalah bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memberikan pahala terhadap apa-apa yang tidak kita lakukan, yaitu berupa keburukan. Thaib. Wa rawal Bukhari fi sahihihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang hakiki, yaitu yang mana muslim-muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Rawahu Muslimun fi sahihihi wa lafdhuhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair, muslim manakah, bahwasanya ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat ini berkata, wahai Rasulullah,
manakah kaum muslimin yang disebut sebagai muslim yang baik? Qol man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim yang mana orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Jadi seorang muslim hakiki itu harusnya selalu dia menjaga lisannya, jangan sampai menyakiti saudaranya. Menyakiti saudaranya entah secara langsung dengan mencela misalnya, atau dengan mencemooh dia, menganggap hei kamu orang miskin, dasar nggak berguna misalnya, ya. Apalagi ini teman-teman yang teman-teman ya, teman-teman remaja yang kadang bercanda dengan temannya, mengejek temannya, membuli itu misalnya, ini tidak diperbolehkan. Ya, membuli temannya karena dia miskin, atau membuli temannya karena dia mohon maaf pincang atau punya penyakit kelainan, maka ini tidak boleh. Ya, mengganggu saudaranya sesama muslim. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya muslim yang baik yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Maka sebaliknya, muslim yang tidak baik adalah ia yang tidak bisa menjaga lisan dan tangannya. Maka adik-adik di sekolah atau di kelas atau yang punya teman, kalau bisa jangan suka bully, ya. Fenomena membuli kepada sesama temannya, mungkin dianggap keren, mungkin dianggap superior atau dianggap hal yang lain, itu tidak baik. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang oleh agama kita, ya. Terus termasuk juga apalagi tetangga misalnya, ya, tetangga yang mana tidak selamat dari gangguan tetangga lainnya, dari gangguan lisannya, tetangga yang suka mencela, tetangga yang suka teriak-teriak atau suka mencemooh, ya, maka ini bukan tetangga yang baik. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetangga yang mana tidak aman dari gangguan tetangganya, maka ia tidak beriman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Ditanya oleh para sahabat, siapa wahai Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu tetangga yang mana ia tidak merasa aman dari tetangganya, karena tetangga ini suka mengganggu tetangga yang lain baik dengan lisannya atau dengan tangannya, maka ia tidak aman, ya, membuat fitnah dan seterusnya, membuat adu domba, maka ini bukan tetangga yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka harus hati-hati kita menjaga lisan kita, ya, tidak hanya lisan saja, termasuk juga tangan kita. Tangan di sini banyak, entah dengan menzolimi atau menghardik atau mencuri itu misalnya, atau jahil pada temannya, prank itulah istilahnya kalau dalam istilah ini, prank yang bisa membuat seseorang itu malu, ya, ini juga tidak layak bagi seorang muslim. Wa rawa Muslimun aidan min hadits Jabirin bilafdhi hadits Abdullah bin Amrin indal Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir dalam riwayat Abdullah bin Amr sesuai dengan yang ada di Bukhari. Qala al-Hafidhu fi syarhil hadits, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata terkait dengan syarah hadis ini, wal haditsu amun bin nisbati ilal lisani dunal yad, dan hadis ini umum, ya, umum disebutkan terkait dengan lisan. Jadi kita harus menjaga itu terkait dengan lisan, ya, selain dari tangan. Kenapa kok gangguan lisan ini lebih besar daripada gangguan tangan? Kata beliau, li'annal lisana yumkinuhul qawlu fil madin wal mawjudin wal hadithin ba'd. Yaitu karena dengan lisan ini ia mungkin bisa mengganggu, ya, bisa mencela, bisa istilahnya merobek kehormatan orang yang terdahulu atau orang yang ada zaman sekarang atau orang yang akan datang. Bi khilafil yad, kecuali beda dengan tangan, ya, kita mendolimi orang dengan tangan yang ada di hadapan kita, tapi dengan lisan tidak. Bahkan orang yang jauh berpuluh-puluh kilometer atau ratusan kilometer dari kita tidak bisa selamat dari gangguan lisan kita, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, dengan mudahnya tinggal ngetik apa di medsos, membuat status dan seterusnya itu, ya, mungkin bisa menyakiti saudaranya yang ada di ujung dunia sana, terutama ini status
terkait dengan status ya. Ya, terutama terkait dengan status yang kita tulis. Ini harus hati-hati. Nggak bisa sembarangan kita menulis status ya. Apalagi ibu-ibu ini. Kadang biasanya istilahnya perang status menyinggung tetangganya. Melihat tetangganya ada yang nggak suka dari tetangganya, ia menulis status. Ini banyak kan di ibu-ibu nih perang status misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar diketahui oleh tetangga-tetangga yang lain. Maka jagalah tangan Anda. Ya. Kalau Anda tidak bisa menulis kebaikan, tidak bisa share kebaikan, maka jangan nulis status-status yang di sana menyakiti saudara yang lain. Jangan nulis status-status di WA atau dimanapun yang di sana menyinggung saudara yang lain. Apabila Anda mendapati saudara Anda atau tetangga Anda yang mana itu merupakan kemungkaran, maka jangan ditampakkan di khalayak ramai. Nasihati secara pribadi, datangi dengan baik-baik. Karena itu adalah hukum asal nasihat. Ketika memberi nasihat, maka yang benar adalah dengan cara sembunyi-sembunyi dahulu. Apabila memang tidak bisa, ya sudah, ya sampaikan kepada waliul amrnya, misalnya suaminya, misalnya, bukan dengan cara menyebar aibnya. Ketika Anda membuat status yang istilahnya bisa dibaca banyak orang, maka sejatinya Anda menyebarkan aib dari orang tersebut. Dan ini sekali lagi mohon maaf banyak biasanya ada di kalangan wanita. Status war, ya, perang status, saling mengejek di status, baik itu status WhatsApp ataupun status Facebook ataupun medsos-medsos yang lain. Tahukah Anda ketika Anda menyebar satu, misalnya menyebutkan aib seseorang hanya ke orang lain, yang satu orang ini aja, itu saja dosanya sudah besar. Apalagi Anda sebarkan ke banyak orang, maka lebih besar lagi dosanya. Hal ini apabila seperti sabda Rasulullah SAW sebelumnya, apabila memang itu adalah benar, ya maka ini bernilai ghibah. Tapi kalau tidak benar, maka bernilai fitnah. Dan menfitnah saudara Muslim sekali lagi adalah dosa yang sangat besar. Maka hati-hati, ya hati-hati ketika menulis status. Kalau tidak bisa menulis status yang baik terkait dengan hadis Rasulullah SAW ataupun poster-poster dakwah misalnya, ya lebih baik tidak usah menulis yang tidak baik. Termasuk juga tidak perlu kepo status orang misalnya yang tidak penting, ya status-status orang dia ini ngomong apa ini apa, tidak penting hal-hal seperti itu. Maka jauhi hati kita agar hati kita tidak suudzon kepada saudara yang lain. Thayyib. Bi khilafil yad na'am yumkinu an tusyarikal lisana fi dzalika bil kitabah. Mungkin tangannya bisa ya membantu keburukan lisan dengan menulis, ya, seperti itu tadi, menulis status atau menulis postingan. Wa inna atharoha fi dzalika la'azim, dan sungguh pengaruhnya dan juga dosanya ya dalam hal ini sangat besar. Wa fi hadzal makna, dan dalam makna ini yaqulu syair, seorang penyair berkata, katabtu wa qad aiqantu yauma kitabati bi anna yadi tafna wa yabqa kitabuha. Aku telah menulis dan aku yakin bahwasanya tatkala aku menulis, tanganku ini akan lenyap, yaitu akan mati, ikut dengan orangnya. Wa yabqa kitabuha, tapi tulisanku akan tetap, ya tulisanku akan terus ada, tidak bisa hilang, karena namanya tulisan tidak bisa dihapus. Apalagi kita ketika menulis buku atau menulis status, tidak mudah gitu aja kita hapusnya, ya apalagi apabila orangnya sudah wafat. Maka harus hati-hati. Fa in amilat khairon satujza mithlahu, apabila tanganku ini dengan tulisanku menulis yang baik, maka akan dibalas kebaikan semisalnya. Wa in amilat syarron alayya hisabuha, apabila ia menulis yang buruk, apabila ia mengucapkan yang buruk, maka tentu nanti di hari akhirat kelak aku akan dipertanggungjawabkan, dihitung juga. Ya, apalagi sekali lagi terkait dengan status ini. Zaman sekarang orang sangat mudah nge-share ke sana kemari. Anda nulis status keburukan, Anda mengucapkan hal yang buruk, maka dengan mudah di-screenshot oleh orang, di-share ke sana kemari, pahalanya atau dosanya jadi jariah. Ya, seumur hidup nanti. Makanya hati-hati.
hati-hati dalam menulis postingan. Warwal Bukhari fi sahihihi an Sahl bin Sa'din an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala may yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin bagiku untuk menjaga apa yang ada di antara kedua janggutnya, kedua dagunya, yaitu kedua kumis, antara kumis dan jenggot ini, yaitu lisannya. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, adman lahul jannah, maka akan aku jamin ia untuk masuk surga. Wal muradu bima bainal lihyaini war rijlaini al-lisan wal faraj, yang dimaksud dengan antara kedua janggut atau dagunya dan kedua kakinya itu adalah lisan dan kemaluan, ya, lisan dan kemaluan. Maka bagi setiap muslim ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu menjaga lisan dan menjaga kemaluan, ya, menjaga lisannya agar lisannya tidak berbicara yang buruk, tidak membicarakan keburukan saudara lain, tidak menyebarkan keburukan saudara lain, maka insya Allah akan dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga. Sehingga dengan menjaga lisan ini termasuk jaminan untuk masuk surga. Sebaliknya, apabila lisan tidak bisa dijaga dengan baik, maka jaminan untuk masuk neraka. Maka kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Bukan jaminan ketika seseorang dia beribadah banyak, dia ahli ibadah, puasanya kencang, lalu subhanallah sholatnya juga sangat rajin, ya. Akan tetapi ia tidak bisa menjaga lisannya, ia tidak bisa menjaga bicaranya, dan ini kita dapatkan di masyarakat kita. Anda mendapatkan orang model kayak gini, dia secara nampak zahirnya adalah ahli ibadah, ia secara zahirnya adalah orang yang taat, orang yang soleh, ya. Akan tetapi lisannya tidak bisa ia jaga, lisannya pedas, ucapannya pedas, ya. Dia kalau berkata adalah kata yang bikin sakit hati. Orang kayak gini malah dihindari oleh orang-orang. Bahkan di dalam suatu hadis, dalam suatu riwayat, ya, pernah Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ya, disebutkan di hadapan Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada seorang wanita, ya Rasulullah, yang mana wanita ini sangat solehah, ia ahli ibadah, ia banyak puasa, ia banyak bersedekah, ia juga banyak sholat. Akan tetapi kata para sahabat, ya, tu'dzil jiron, tu'dzil jar bilisaniha, tapi ia menyakiti tetangga-tetangganya dengan ucapannya, dengan lisannya, tidak bisa menjaga mulutnya, selalu mencela orang-orang yang lain. Jadi ngerasa sok suci gitu misalnya, ya. Ngerasa sok suci, akhirnya mencela orang lain, mencela tetangga lain, merasa dia adalah ahli ibadah, ya akhirnya ia dengan seenaknya mencela tetangga-tetangganya. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia finnar, ia masuk neraka. Bayangkan, ya, orang ahli ibadah, orang yang mana ia banyak puasa dan banyak sholat, tapi karena tidak bisa menjaga lidah dan lisannya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia masuk neraka. Para sahabat pun menyebutkan tentang wanita lain yang mana ia tidak banyak berpuasa, puasanya sesuai yang ia sanggup saja, ya, mungkin puasanya hanya puasa wajib atau puasa sunnah yang ia bisa jaga, lalu sholatnya juga sekadarnya, ya, tidak benar-benar sampai disifati sebagai ahli ibadah, ya, bersedekah dan makan juga sekadarnya, tapi ia menjaga lisannya, tidak banyak bicara terkait dengan kehormatan sesama saudaranya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Hiya fil jannah, wanita ini masuk surga. Nah, oleh karena itu bagi kita apabila ingin jaminan masuk surga, yaitu dengan menjaga lisan, dengan menjaga lidah kita, dengan menjaga lisan kita, jangan sampai menyakiti tetangga, jangan sampai menyakiti saudara, ya, jangan sampai menyakiti sesama kaum muslimin, terutama terkait dengan kehormatan sesama kaum
muslimin, sebagaimana darahnya kaum muslimin itu dijaga oleh Allah dan Rasulnya, maka kehormatan kaum muslimin juga harus kita jaga. Ya, baik itu dengan jangan sampai kita ikut-ikut terkait dengan ghibah. Baik, terkait dengan ghibah ini kita pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhir kemarin luput. Terkait dengan ghibah ini, ghibah adalah hal yang sangat diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik di ayat yang sudah kemarin disebutkan atau di hadis yang sudah kemarin disebutkan di kitab ini, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa ghibah itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menyebutkan sesuatu yang terkait dengan saudaranya sementara dia tidak menyukainya. Nah, ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibahas oleh para ulama juga, apakah ghibah itu mutlak secara mutlak itu diharamkan, tidak boleh. Ternyata dibahas oleh para ulama, di sana ada ghibah yang diperbolehkan. Ya, ada beberapa kita ketika membicarakan saudara lain itu diperbolehkan. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab bayani ma yubahu minal ghibah, apa yang diperbolehkan dari kita berbuat ghibah, ya. Yang pertama kata beliau at-tadhallum, yaitu terkait dengan kezaliman. Maksudnya apa? Misalnya ketika kita dizalimi oleh saudara kita yang lain, harta kita diambil atau HP kita dicuri dan kita yakin itu misalnya. Nah, kita ingin menuntut hak kita, maka ketika kita lapor ke polisi atau lapor ke pemerintah gitu misalnya, atau ke pihak yang berwenang, kita membicarakan tentang saudara kita, wahai Pak Polisi, Fulan bin Fulan telah mencuri HP saya. Ini kan ghibah istilahnya kalau dalam segi makna bahasa, ya. Tapi ini diperbolehkan. Untuk apa? Asal untuk menuntut hak apabila Anda benar-benar dizolimi. Misal Anda di jalan ketemu dia nggak ada angin, nggak ada apa, karena kesal dengan Anda dipukul gitu misalnya. Lalu Anda tidak bisa membalas, Anda lapor ke polisi, lapor ke Pak RW misalnya, kan tidak ada di hadapan dia. Maka tatkala menyebutkan perbuatan dia di hadapan pihak yang berwenang untuk menuntut hak, maka ini diperbolehkan dengan syarat sewajarnya, sesuai dengan kebenaran, tidak dilebih-lebihkan atau tidak sampai membuat fitnah. Yang kedua dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, al-isti'anatu ala taghyiril munkari wa raddil asi ila shawab, yaitu apabila tujuannya untuk merubah kemungkaran, ya, untuk merubah kemungkaran, atau ketika ia misalnya ada saudara kita nih pelaku maksiat, ya, kita tahu ada teman kita misalnya, kita punya teman, dia kita tahu telah berbuat banyak maksiat. Kita ambil contoh misalnya membeli minuman keras gitu misalnya. Kita tidak boleh diam, ya. Kita tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran, tapi kita juga tidak bisa melakukan kemungkaran dengan tangan, tiba-tiba datang merebut minuman kerasnya, nanti Anda dipukul, ya. Soalnya takut. Maka datang kemana? Lapor ke misal Pak RW. Pak RW, saya tadi lihat Fulan bin Fulan melakukan kemungkaran dengan membeli minuman keras. Maka tolong ini harus ditindak misalnya. Nah, ini tidak masalah. Meskipun dalam konteks bahasa merupakan ghibah, tapi kalau terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi terkait dengan syariat, maka diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Kita tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Hal yang ketiga yaitu al-istifta, meminta fatwa, ya, terkait dengan hukum tertentu. Misal hukum ini kaitannya antara kita dengan saudara kita, ya, ada kaitan erat. Wahai Ustadz, kita atau misal datang ke ulama, wahai kiai, ya, saya ada masalah dengan tetangga saya. Masalah misalnya hak apa gitu misalnya, ya. Masalah kayak gini, harta ini dan ini. Tapi dia telah melakukan misalnya nyelep uang saya atau bagaimana. Nah, ini apabila permasalahan ini terkait meminta hukum, ya, maka tidak masalah sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat wanita tatkala bertanya kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan suaminya. Suami saya pelit, suami saya suka memukul. Nah, ini lapor kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak masalah, dengan catatan sekali lagi tidak berlebihan.
ya, dan ada maslahatnya. Yang keempat, tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum, ya. Jadi misal mewanti-wanti kaum muslimin dari kebaikannya dengan tujuan untuk nasihat. Ini contohnya misal kepada misalnya orang yang mana ia melakukan keburukan, ya, kita mewanti-wanti saudara kita, ya, agar kita bilang jauhi orang itu, dia ini orang yang tidak baik, ya. Misalnya kita mewanti-wanti anak kita agar tidak berteman dengan fulan gitu misalnya, karena fulan bukan teman yang baik, maka ini tidak masalah dengan syarat sekali lagi sesuai batasannya dan tidak berlebihan, ya, dengan tujuan menasehati, bukan dengan tujuan untuk menyebarkan aib atau membuat fitnah. Yang kelima, ayyakuna mujahiron bifisqihi au bid'atihi, ya, ya, yang kelima, bukan berarti hibah itu dilarang sama sekali, tidak. Yang kelima, apabila kita tahu ada seseorang dia melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Jadi orang ini dengan terang-terangan berani melakukan kemaksiatan di tengah khalayak umum, atau menyebarkan bid'ah, atau menyebarkan kemaksiatan, kemungkaran, menyebabkan kesesatan, maka merupakan kewajiban bagi kita adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan tatkala menyebutkan tentang keburukan dia agar orang lain tidak terpengaruh, menyebutkan tentang bid'ahnya dia agar orang lain tidak terpengaruh. Tapi ini sekali lagi dengan catatan bagi orang yang mampu. Misalnya bagi seorang ahli bidah, maka yang mampu adalah seorang ustadz atau seorang kiai atau ulama, maka ini ranahnya adalah para ulama, bukan ranahnya orang yang awam atau asal-asalan tidak memiliki ilmu, ya, tidak memiliki ilmu, malah nanti bicara bukan atas dasar ilmu. Ini adalah ranahnya para ulama, ya, yang menjelaskan bid'ahnya ustadz fulan gitu misalnya, atau menjelaskan kesesatan di kitab ini. Nah, ini adalah ranahnya para ustadz atau para ulama atau para kiai. Dan yang terakhir at-ta'rif, ya, at-ta'rif yaitu untuk mengenalkan, ya, mengenalkan. Misal seseorang dia dikenal dengan julukan sang pincang itu misalnya, dan dia tidak masalah dengan hal itu, maka tidak masalah. Seperti para ulama dahulu ada yang beberapa dijuluki al-a'raj, ya, sang ulama pincang gitu misalnya, karena untuk membedakan misalnya ada si Fatimah A, ada si Fatimah B, ini Fatimah yang mana yang kamu maksud? Oh, si Fatimah yang begini itu misalnya. Nah, ini tidak masalah, sekali lagi bukan dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan, bukan dengan tujuan untuk mencela, tapi tujuan untuk mengenalkan saja dan sekadarnya. Ini adalah koridor-koridor kapan ribah itu diperbolehkan, ya, membicarakan saudaranya, ya, membicarakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, sampai di sini kajian kita yang semoga diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin ditambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas pemaparan materinya. Mungkin kalau diizinkan, Anda mau menyampaikan satu pertanyaan aja Ustaz. Apakah diperbolehkan Ustaz? Baik. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz dari jamaah kita terkait dengan apa yang kita pelajari beberapa hari yang lalu juga Ustaz. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana seorang itu berbicara dengan baik Ustaz. Namun di Indonesia ini ada beberapa oknum yang kita katakan mereka muslim, secara akademisi juga baik, berbicara juga baik, komunikasi juga baik ya Ustaz. Cuman terkadang lisan dia itu digunakan malah untuk memojokkan atau malah mencoreng nama Islam sendiri Ustaz. Nah, mohon nasihat Ustadz tentang fenomena tersebut yang kadang kita yang orang awam sebagai orang muslim itu menganggap dia itu orang yang cerdas gitu loh. Akhirnya kita mengikuti omongan dia padahal kita sendiri adalah orang muslim sendiri Ustadz ya.
Nah, mohon nasihat Ustadz agar kita sendiri itu terjaga dari fitnah-fitnah seperti itu dan kita lebih cerdas lagi dalam tayangan-tayangan atau tontonan-tontonan yang kita lihat Ustadz. Syukran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan kehidupan kita di dunia ini ya, apalagi kita dituntut untuk belajar, terus belajar dan mencari ilmu. Maka apalagi urusan agama kita harus selektif dalam menuntut ilmu. Enggak semuanya orang yang berbicara terkait dengan Al-Quran ataupun Sunnah maka langsung kita ambil ilmunya. Enggak semua orang yang ketika ia berbicara baik langsung kita serap, oh ini orang Masya Allah ucapannya bagus, dia ngomongnya pintar, itu tidak langsung kita serap ambil dari ilmunya, tidak. Patokan inti kita ambil ilmu dari orang itu adalah apakah ucapannya sesuai dengan manhaj salaf, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman dari para salaf. Perhatikan, selevel Imam Malik itu suatu ketika pernah diajak diskusi oleh ahlu bidah. Diajak diskusi oleh ahli bidah. Lalu ketemu sama Imam Malik di jalan, karena Imam Malik selalu menghindar dari dia. Ini selevel Imam Malik, seorang ulama ahlu sunnati wal jamaah, kibar ulama Madinah, ulama dunia saat itu. Ya, selevel Imam Malik ketemu, akhirnya papasan di jalan. Imam Malik apa yang dia lakukan? Menutup telinganya kayak gini. Orang itu lalu berkata, wahai Imam, dengarkan aku berbicara dahulu. Apa kata Imam Malik? La asma minka walau ayah. Aku enggak mau dengarkan satu kata pun meskipun yang keluar dari mulutmu itu adalah satu ayat. Adalah ayat suci Al-Quran. Mengapa? Karena syubhat atau ucapan-ucapan yang mana itu adalah ucapan yang dolal, ucapan yang sesat, ya syubhat, dibungkus dengan ayat-ayat sekalipun, maka kita tidak boleh mendengarkannya. Maka harus selektif dalam mengambil ilmu. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya agama ini adalah, ilmu ini adalah agama. Ya, maka hati-hatilah dan selektiflah dalam mencari ilmu agama. Tidak semua orang yang mana dia pandai retorika, ya pandai retorika, maka langsung Anda ambil ilmunya. Tidak. Ya, berapa banyak kita tahu orang-orang pandai retorika tapi ternyata dia subhanallah malah menjadi musuh-musuh Islam. Malah secara terselubung dia pandai bermain kata, malah dia memojokkan Islam. Dan ini adalah ciri-ciri orang munafik. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inni wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Lihat, ini Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang orang-orang munafik. Apabila orang-orang munafik ini berbicara, maka engkau akan rindu untuk ucapan mereka karena mereka pintar bicara, pandai retorika. Tapi patokannya tidak demikian. Patokannya adalah apakah sesuai dengan Quran dan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para salaf. Maka hati-hati kita menjaga diri kita dari mengambil ilmu, ya terutama dalam hal agama, dan juga mendengarkan segala hal, tidak semua hal harus kita dengarkan. Ya, apalagi di YouTube ini. Di YouTube ini semuanya ada. Semuanya ada, semua orang bebas berbicara, semua orang bebas mengutarakan, ya, semua orang bebas berbicara hal-hal yang berisi fitnah atau berisi cacian, apalagi zaman sekarang nih paling banyak sekali di YouTube itu orang dengan bebas mengatakan tentang Islam. Makanya pernah sebelumnya kan saya sampaikan, semua orang ngerasa pintar berbicara dalam dua hal, urusan politik atau urusan agama. Urusan agama yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini haram, ini haram, ini halal, ini dilarang, ini dosa, ini syirik, ini apa? Orang akhirnya dengan pintar mengolah kata, berkata A, berkata B, hingga akhirnya seakan-akan diperbolehkan. Paling dekat urusan LGBT misalnya. Ya semua orang bisa berbicara dengan seenaknya dia. Padahal ini adalah kemungkaran, ya, dan kemungkaran tidak boleh kita diamkan. Yang pertama kali harus kita jaga diri kita dan keluarga kita agar jangan sampai terfitnah dengan kemungkaran tersebut. Dan yang kedua, apabila Anda mampu, Anda jawab dan Anda tahdzir. Anda jawab semampu Anda dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak ada ucapan yang baik kecuali Anda menjawab, menjaga kehormatan agama kita dengan Quran dan As-Sunnah.
ketika seseorang di hadis-hadis yang sudah saya bicarakan tadi, yang kita bawakan tadi, ya, yang kita bahas tadi, itu terkait dengan hak-hak sesama muslim. Ketika kita tidak boleh membicarakan hak sesama muslim atau kita harus menjaga hak sesama muslim, maka lebih tinggi lagi haknya Allah dan haknya Rasulullah SAW serta hak agama ini. Kehormatan Allah harus kita bela. Kehormatan Rasulullah SAW juga harus kita jaga. Kehormatan agama ini jangan boleh diusik-usik oleh orang lain. Ya, kehormatan orang lain saja manusia harus kita jaga. Maka apalagi kehormatan Allah Subhanahu wa taala lebih patut kita bela. Maka bukan berarti ketika kita mendapati seseorang dengan mudahnya ia menyebarkan fitnah tentang agama, menyebarkan kesesatan, menyebarkan bid'ah, kita diam saja. Ya, kita diam saja. Dan ini subhanallah kadang ini istilahnya orang-orang itu membawa hadis-hadis, ya akhi, jangan bermudah-mudahan berkata yang menggunjing saudaranya atau enggak tabayun atau seterusnya. Tidak. Ia telah menodai kehormatan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarkan bid'ah atau menyebarkan kesesatan, maka kita juga berkewajiban untuk menyebarkan pula kesesatan orang tersebut. Tapi sekali lagi sesuai dengan kemampuannya. Ya, tidak semuanya orang bisa mudah berbicara dengan hal ini. Ini ranahnya adalah ulama, maka jangan Anda ikut-ikut masuk ke dalam sana apabila Anda tidak memiliki ilmu. Ya, apabila akan Anda memiliki ilmu, berbicaralah dengan dalil. Ada dalil Quran dan dalil sunnahnya, ya, sesuai dengan ilmu Anda. Apabila Anda tidak memiliki kadar ilmunya, maka nanti bikin kacau, bikin fitnah dan bikin istilahnya bikin runyam. Makanya nanti insya Allah ada pembahasan di Syekh di sini. Tidak semua orang berbicara masalah membantah, ya, atau merot ahlu bidah atau merot orang-orang liberal, orang kafir, itu tidak semuanya berbicara tersebut. Harus sesuai dengan kadar ilmunya. Oh iya. Di pedoman kita untuk menjawab syubhat-syubhat yang kita terima baik dari media sosial maupun dari obrolan maupun dari informasi-informasi yang kita terima melalui jejaring internet saat ini. Memang kadang kita perlu untuk membentengi diri kita, Ustadz, untuk lebih mawas diri supaya lebih terjaring informasi-informasi yang kita terima. Baik, Ustadz Lutfi Setiawan, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas waktunya, atas kesempatannya Ustadz untuk berbagi ilmu kepada kita. Semoga keberkahan waktu diberikan kepada Ustadz Lutfi di sana. Baik, juga kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa dan juga pendengar Al Furqan TV yang sudah setia menonton hingga awal hingga akhir. Semoga apa yang ada pada sore hari ini berguna untuk kita semua. Baik, kita tutup pertemuan sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.